hubungannya baik, apalagi sama Pak Robin juga saya baik, sama bapaknya Pak Fajar juga saya baik, semuanya. Saya banyak mengucapkan terima kasih lah, intinya di kesempatan yang baik ini tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon yang kita cintai. Karena keinginan kita itu adalah bagaimana masyarakat Kota Cilegon itu memiliki tentunya kesempatan untuk dia bisa kuliah gitu. Makanya kita berikan beasiswa full sarjana sebanyak, target kami 5.000 orang. Kali 8 semester, kali 3 juta rupiah, sebanyak 120 miliar ya. Yang berkesan adalah cita-cita saya tercapai. Cita-cita saya itu cuma simpel sebetulnya. Itu adanya ajas pendidikan di Kota Cilegon, wabil khusus di SMP. Tahu 150 SD negeri, SMP negeri cuma ada 11 waktu itu. Alhamdulillah di Purwakarta, tapi sekarang kan udah ada SMP negeri 12. Di Jombang kita bisa tambah lagi SMP negeri 13. Kemudian di Citangkil kita bisa tambah satu lagi SMP negeri 14 ya. Dan di Grogol kita tambah lagi satu SMP negeri 15 yang sebelumnya cuma ada satu. Saya ingin ke keluarga dulu. Karena kemarin ya ada satu hal yang memang apa ya, sebagai contoh namanya punya anak 3 tahun ngekos di Malang, cuma sekali doang ditengokin pada satu wisuda doang gitu kan ya. Assalamualaikum Mitra Mandiri, apa kabarnya Anda di hari ini? Dan hari ini saya Santi, tidak sendirian Mitra Mandiri, ini ada Bapak Wali Kota Cilegon, kita Heldi Agustian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Mandiri. Dan kita ketemu malam-malam begini nih untuk berbincang-bincang mengenai apa sih yang sudah dilakukan selama 3 tahun ini, atau 3 tahun, hampir 4 tahun ya Pak Wali? 4 tahun kurang 6 hari. 4 tahun kurang 6 hari. Harian ternyata. Iya, dan apa saja yang sudah dilakukan selama masa kepemimpinan Pak Wali Kota ini? Dan mungkin bagaimana perasaan Bapak sendiri? Perasaannya alhamdulillah rabbil alamin, baik, sehat yang penting, karena kan kita tahu bahwa saya ini dari zaman dulu kan berjuang dalam rangka untuk pengabdian kepada masyarakat Kota Cilegon yang kita cintai. Tapi lagi bahagia juga kayaknya Pak Wali ini. Ya, karena lihat kemarin postingannya di media sosial ada cucu satu ini, ya, cucu pertama ya? Cucu pertama, Dirgam namanya. Oh, Dirgam. Kirain Dirgantara enggak ya? Dirgam laki-laki ya. Iya, jadi ada mainan baru nih, nanti sudah pensiun baru, dari alhamdulillah, tambah berkah insyaallah. Iya, dari masa akhir jabatan ini. Iya, dan bagaimana sih mungkin Bapak bisa berceritakan pengalaman selama menjabat menjadi wali kota ini? Ya, sebetulnya kita tahu bahwa untuk berbuat sesuatu ya harus kita melakukan sesuatu kan gitu ya. Yeah. Ya dimulai dulu kan tahun 2010, 2015 nggak jadi nyalon, 2020 baru Allah berikan keridoan. Dan pada saat jadi wali kota dilantik tanggal 26 Februari tahun 2021 bersama Pak Haji Sanji Pentamarta. Ya kan, ternyata memang regulasi menyatakan bahwa jabatannya nggak 5 tahun. Iya. Cuma 3,5 tahun kurang lebih, tapi karena ini diperpanjang lagi, berarti 4 tahun kurang 6 hari. Kurang 6 hari. Nah, kalau besok kurang 5 hari enggak? Enggak. Sama tetap 6 hari ya? 6 hari besok? Itu sampai dengan tanggal 20 Februari. Karena kita dilantik kan tanggal 26 Februari. Oh gitu ya. Iya. Tapi memang menarik ya, banyak pengalaman bagus. Karena memang basically saya kan bukan di pemerintahan gitu kan ya. Dan banyak belajar lah dari terutama ASN ya, seluruh ASN, wabil khusus kepada Pak Sekda, inspektur, dan seluruh asisten dan seluruh para OPD kita banyak belajar, banyak termasuk juga masyarakat Kota Cilegon tentunya. Dengan masyarakat Kota Cilegon banyak keluhan-keluhan apa yang memang bisa direalisasikan gitu ya. Tapi yang menarik adalah pada saat kita jadi wali kota ini ya masih situasi COVID. Ya oh kan? Iya, iya betul. Masih inget kan? Iya, masa-masa transisi yang paling sulit tuh. Ya kan Pak? COVID ini kan seumur hidup mungkin cuma sekali. Iya, mudah-mudahan sih memang cuma sekali ya. Cuma sekali aja mudah-mudahan kan gitu. Pada saat itu harus refocusing, harus ngatur anggaran, tapi visi misi kita bagaimana bisa tercapai kan gitu kan. Karena pada saat itu kita kan ada 10 visi misi kita kan. Dari visi misi kita itu ada 10 janji kampanye yang memang harus terrealisasi. Dan alhamdulillah saya bersyukur, berterima kasih kepada Pak Sekda dan seluruh jajarannya
Karena 10-10-nya sudah terrealisasi. Iya. Ya kan, kalau mamanya belum 100% terrealisasinya, tapi sudah terrealisasi, tapi belum 100%, ya saya minta maaf. Kenapa? Karena waktu. Iya betul. Karena situasi COVID tadi, tapi sudah direalisasikan gitu loh. Nah, seperti itu, seperti ruang terbuka hijau gitu. Tapi yang lainnya, alhamdulillah sudah. Iya, kayak jalan-jalan tuh sudah di banyak tempat sudah. Ya, kalau itu kan di luar dari visi misi sebetulnya. Iya. Ya kan kita melihat ada anggaran atau tidak, baru kita perbaiki gitu kan pada saat itu. Apa yang paling berkesan saat memimpin Kota Cilegon? Yang berkesan adalah cita-cita saya tercapai. Oh, cukup lama ya waktu itu ya? Cukup lama. Cita-cita saya itu cuma simpel sebetulnya. Yaitu adanya ajas pendidikan di Kota Cilegon, wabil khusus di SMP. Oh. Karena kita tahu 150 SD negeri, SMP negeri cuma ada 11 waktu itu. Ya kan? Alhamdulillah di Purwakarta. Kita kan sekarang kan ya adanya di Purwakarta kan nih. Iya. Kecamatan Purwakarta kan. Kemudian lapangan golf di Purwakarta, rumah sakit juga di Purwakarta, terus kemudian halte berbintang di Purwakarta. Tapi waktu itu belum ada SMP, tapi sekarang kan udah ada SMP negeri 12. Oh iya betul. Ya kan? Alhamdulillah bisa terrealisasi. Saya bersyukur banget. Kemudian di Jombang kita bisa tambah lagi SMP negeri 13. Karena SMP negeri 1 itu berdiri tahun 1958. Kemudian di Citangkil kita bisa tambah satu lagi SMP negeri 14 ya. Karena sebelumnya kan cuma ada satu SMP negeri 11 yang berdiri tahun 2008. Dan di Grogol kita tambah lagi satu SMP negeri 15 yang sebelumnya cuma ada satu, yaitu SMP negeri 3 yang berdiri tahun 1980. Jadi selama masa kepemerintahan atau juga kepemimpinan Pak Wali sudah ada berapa sekolah yang 4 tambahan SMP. 4 tambahan SMP. Tapi hanya SMP aja. Tapi kalau nggak salah juga ada beasiswa kan? Nah, itu di luar daripada SMP. Iya, maksudnya beasiswa untuk para mahasiswa atau juga warga Kota Cilegon yang kurang mampu untuk bisa melanjutkan. Betul. Ada karena keinginan kita itu adalah bagaimana masyarakat Kota Cilegon itu memiliki tentunya kesempatan untuk dia bisa kuliah gitu. Makanya kita berikan beasiswa full sarjana sebanyak, target kami 5.000 orang. Kali 8 semester, kali 3 juta rupiah, sebanyak 120 miliar ya. Dan ini rasanya sih nggak pernah ada di Indonesia, baru kita aja gitu ya. Karena kita pengen orang-orang Cilegon nanti ke depan bisa berkompetisi dengan siapapun itu, ya kan? Artinya kita berikan kebebasan, baik yang di negeri maupun 24 universitas swasta, ya kan? Terus kemudian mau jurusan apa saja. Bahkan kita ke Mesir sampai ke Yaman juga ada. Oh, ada yang ke Mesir dan ke Yaman? Ada. Nah, jadi mindset kami adalah bagaimana intelektual itu kan wawasannya dia terbuka gitu ya kan. Tidak mutlak harus link and match dengan industri saja. Tapi kan ibaratnya kan ya berbagai sektor ya? Berbagai sektor. Karena kan pendidikan akhlak juga penting, seperti di UIN gitu ya. Seperti di universitas swasta yang memang keagamaannya juga sangat luar biasa gitu. Dan sekarang banyak yang di UI, ITB, UGM semua banyak. Oh iya Mas, ini yang dari Cilegon ini? Dari Cilegon. Ya, harusnya berarti kalau sejak tahun kapan itu Pak? Sejak tahun mulai 2021. Sudah 2021 berarti sudah ada yang mau? Udah 4.000. Udah mau lulus nih. Nah, makanya itu yang mau saya tanyakan. Sudah ada yang mau lulus? Udah mau lulus, ada yang mau lulus. Saya cuma punya cita-cita dulu saya punya teman sahabat, saya cuma nanya kenapa dia bisa sukses. Untung ada beasiswa dari Pak B.J. Habibie gitu kan. Untung ada beasiswa dari Super Smart, dari Pak Harto dulu kan. Nah, saya juga mudah-mudahan kan mereka masih ingat sama saya gitu. Untung ada programnya Pak Eldi nih gitu kan. Setidaknya ada yang diingat lah ya untuk masa depan. Gitu. Itu aja sih. Terus kemudian kita bikin sekolah Maninglur gitu. Sekolah apa Pak? Sekolah Maninglur. Oh, sekolah Maninglur. Jadi maksudnya apa tuh? Sekolah lagi ya kalau sekolah lagi. Jadi banyak yang putus-putus sekolah. Ya kan, banyak yang putus-putus sekolah, kita cari sampai ke rumah-rumahnya. Gitu. Ya, kurang lebih kemarin tuh, mohon maaf kalau saya salah, 400-an lebih ya. Yang kita akhirnya masukin lagi ke sekolah SMP, SMA, gitu, persamaan gitu ya. Artinya bekerja sama lah dengan Dindik yang kita biayai. Oh, seperti sekolah itu. Maninglur itu. Kayaknya pada pendidikan ya, karena memang kemudian itu juga kita kan berikan juga anak-anak yang miskin di sekolah-sekolah swasta yang memang kerjasama dengan kami. SPP-nya kita udah bayarin, udah selama 2 tahun ini. Gitu. Selama 2 tahun ini. Selama 2 tahun ini. Oh, untuk yang tingkatan SMP, SMA atau sampai kuliah juga? Kuliah mah sudah ada ya kalau negeri swasta. Swasta yang
artinya swasta murni ataupun aliyah, ya kan, sanawiyah, itu bisa kemarin sudah kita berikan. Bahkan yang SD SMP, kewenangan kami kita juga bisa menggratiskan LKS-nya waktu kemarin kan. Artinya bersyukurlah, mudah-mudahan ada manfaatnya aja kan gitu. Kayaknya berarti ini termasuk pencapaian terbesar. Ada lagi nggak sih pencapaian yang dilakukan selama kepemimpinan Pak Heldy ini? Permasalahan sampah menjadi masalah yang sangat penting. Oh iya betul. Ya. Iya. Semua orang pasti di dalam suatu daerah, di semua daerah, teman-teman saya itu masalah sampah itu penting banget. Iya betul. Ya kan? Nggak usah di daerah, di negara mati pun sama ya. Ya artinya gitu. Saya cuma ambil kesempatan aja. Pada saat Perpres 35, Kepres 35 2018 itu kan waktu itu Pak Presiden Joko Widodo sudah menunjuk 12 kabupaten kota se-Indonesia tapi nggak ada yang berjalan. Nah peluang ini yang kita ambil. Ya, alhamdulillah kami mendapatkan bantuan dari PLN. Uji cobanya dari PLTU dulu. Pada saat itu KPK juga hadir. Saya juga pernah jadi pembicara di KPK dalam mengenai persampahan ini. Nah kita dapat bantuan di Bali pada saat itu G20 itu. Saya ingat banget. Saya diundang oleh PLN. Cuma satu-satunya wali kota yang diundang. Nggak ada lagi bupati wali kota, tapi kita maju, kita tanda tangan gitu. Ya, alhamdulillah mendapat bantuan tapi tidak menerima uang, tapi menerima bangunan kurang lebih hampir 10 miliar dengan kapasitas 30 ton per hari. Dan saat ini kami juga lagi mengikuti kontes kemarin itu untuk mendapatkan bantuan dari Cipta Karya. Nah, Cipta Karya ini dapat bantuan dari Bank Dunia. Jadi kan kita harus sebutkan bahwa bantuan ini memang dari Bank Dunia, tapi melalui Cipta Karya. Jadi bukan pinjaman dari pemerintah Kota Cilegon minjem duit gitu ke Bank Dunia, enggak. Oh enggak. Jadi memang ada orang dari pihak ketiga. Iya, artinya dari Bank Dunia memberikan ke Cipta Karya, dan Cipta Karya baru ke kita gitu ya. Karena itu kan kontes ada 40 kabupaten kota waktu itu, 36 yang hadir kalau tidak salah. Terus kemudian kita lulus dan 6 kabupaten kota ini yang dibiayai oleh Cipta Karya ini. Dan kita sudah MOU dan ini berproses kan dari sejak akhir tahun 2022 ya. Berproses, alhamdulillah kemarin udah datang lagi tuh. Kurang lebih bantuannya 2 miliar ya, 102 miliar. Ya. Untuk yang pengolahan sampah itu dengan kapasitas 200 ton per hari. Jadi kalau ini bisa terrealisasi 200 tambah 30, ya mudah-mudahan ke depan Cilegon defisit sampah, kekurangan sampah gitu kan ya. Dan bisa kemudian orang daerah lain bisa ya kerjasama. Yang paling terpenting kenapa kita bisa menang, karena kita ada penampungnya gitu loh. Karena PLTU kan selama ini kan yang ngambil sampah kita. Dan sampah yang kita buat itu adalah BPJP. Jadi banyak orang yang bilang, wah, lah sampah Cilegon ini bukan yang pertama. BPJP itu bahan bakar jemputan padat, ya kan? Artinya bentuknya adalah co-firing. Co-firing itu bahan bakar jemputan padat atau bahan bakar pendamping batu bara. Nah, jadi pertama kali nih. Nah, yang gede-gedenya itu disebut dengan RDF. Jadi beberapa daerah masih RDF. Harga RDF lebih murah daripada yang kita punya. Ya, jadi maksudnya dari sampah kemudian masih punya apa namanya? Nah, itu produknya. Itu produknya. Setelah diolah dari sampah itu, karena kita pakai fermentasi dan yang lainnya. Nah, ini juga dari Cipta Karya juga pengen diproduk seperti itu kurang lebih lah. Jadi kan nanti bisa menghasilkan juga income lah, pendapatan atau retribusi, atau minimal bisa bayar gaji buat orang-orang yang kerja di situ atau seperti apa ya. Tapi sekarang sudah mulai ini nggak sih, udah mulai berjalan katanya, atau proses? Katanya lagi proses lelang ya. Tinggal nunggu beberapa bulan ini katanya, insya Allah kalau Allah ridho. Ya ini nggak termasuk efisiensi kayaknya. yang lain masuk gitu ya. Kayak JLS kemarin saya udah dapat, udah berapa tahun yang lalu. Insya Allah dapat 26 miliar, ternyata kena efisiensi ya, memang karena kondisi seperti itu. Ada nggak sih program yang masih belum terrealisasi selama masa pemerintahan Pak Heldy ini? Sebetulnya bukan program, keinginan pribadi saya. Keinginan pribadi apa tuh? Iya kan, bagaimana saya pernah mengupayakan di tahun 2022 itu mengajukan agar supaya Cilegon ini punya pengadilan negeri.
Dan selama ini kan kita harus ke Serang terus. Iya, gitu ya. betul. Alhamdulillah 2023 di awal tahun kalau tidak salah kita sudah keluar. Nah, Cilegon ini boleh ada pengadilan negeri. Iya. Tapi pada saat itu belum ada titik temu aja. Artinya kita berikan lahan di sebelah Dekranasda itu yang di JLU. Oh iya, JLS. Yang di JLS itu Dekranasda itu sebelahnya itu ada tanah kosong. Iya. Nah, tapi pada saat itu pengadilan tinggi Banten belum berkenan. Nah, barangkali sekarang nanti insya Allah berkenan atau yang mana gitu ya. Intinya itu bisa direalisasikan lah. Nah, kita pengen lah supaya teman-teman dari kejaksaan juga bisa tidak terlalu harus ke Serang dan yang lainnya. Itu sih seperti itu. Nah, ini juga yang lagi ramai di Kota Cilegon ya. Kita berbicara mengenai katanya defisit atau mungkin juga ada berbagai persoalan kalau tadi memang mengenai pembangunan. Itu mungkin bisa dijelaskan Pak Wali sebenarnya apa gitu kan yang terjadi atau bagaimana itu bisa terjadi gitu kan? Ya, defisit sebetulnya sih biasa ya. Di dalam suatu pemerintahan. Kita lihat kemarin aja kan negara aja sampai defisit 507 triliun. Betul. Ya kan? Banten juga ada, semua ada gitu. Karena Covid juga itu berpengaruh cukup lumayan ya, kan. Apalagi situasi Covid dulu mungkin lebih susah daripada kondisi saat ini. Yang pertama perlu saya jelaskan bahwa memang ada pernah dijelaskan mengenai BPHTB ya. BPHTB itu ada rencana perusahaan yang masuk, saya nggak usah sebutin namanya. Nah, ternyata kan di luar dugaan nggak jadi gitu lah, sehingga target kita cukup tinggi, ya kan, sehingga kebutuhan disesuaikan, tapi ternyata tidak terrealisasi. Sementara kebutuhannya sudah direalisasikan, tapi itu sebenarnya bisa dirubah gitu, disesuaikan. Pada saat namanya rapat gabungan dalam penyusunan ABT gitu ya, di semester berikutnya kan gitu kalau kita tahu ya. Tapi pada saat itu saya sama ketua DPRD yang lama sama-sama kan pas apa ya istilahnya nyalon. Oh iya. Pencalonan kemarin gitu kan ya. Kemudian September cuti, dari mulai Agustus ya kan kita nggak ikut, cuti, Oktober cuti, November pilkada. Jadi maksudnya ada masa Desember, itu gitu kan? Iya, pas masuk Desember dananya udah nggak ada, terus gimana gitu juga kan ya. Tapi bukan berarti kita tidak memperhatikan akan hal itu gitu loh ya. Karena kewajiban pemerintah itu kan bukan kewajiban secara pribadi saya kan gitu kan. Kita sudah upayakan, kita sudah bicara dan yang lainnya. Karena honor ini bukan gaji, ya kan? Honor ini kan honor yang mungkin sekarang mungkin lagi ramai gitu. Betul. Nah, honor ini kan kita sudah naikkan dari 22 miliar menjadi 33 miliar. Ya kan? Kepada siapa? Dari pemerintah Kota Cilegon kepada Kemenak Kota Cilegon. Ya kan, dengan kenaikan 450 menjadi 675 untuk para guru-guru madrasah. Ini kan honor daerah yang memang kita berikan, yang selama ini kita naikkan 50% dari 22 miliar menjadi 33 miliar. Ya saya minta maaf lah, karena pada saat tadi saya katakan kan, ya kan semuanya kan namanya pemimpin itu ya harus bertanggung jawab lah, ya kan. Maksudnya ada yang perencanaan yang kemudian meleset. Ya, perencanaan tadi meleset, kemudian kedua pada saat itu saya juga memang lagi situasinya pilkada kan gitu kan. Nah itu kan kalau 1 tahun itu kan ada 4 kuartal. Ya kan? Ada kuartal yang kosong saat mungkin Bapak kampanye itu. Totalnya kan berarti kan ada 16 kuartal selama 4 tahun. Di 15 kuartal nggak ada masalah. Hanya di kuartal itu pada saat saya cuti aja, gitu kan. Kan semuanya nggak tergantung sama saya kan. Ini namanya pemerintahan. Semua kan ada kemarin kan. Ada juga pemimpin pengganti saya juga ada PJS kan waktu itu kan. Nah, cuma memang situasi kondisinya mungkin seperti itu. Ya kan, saya minta maaf, saya bilang nggak apa-apa. Ya kan, ya pas bukan kebetulan ya pas lagi cuti kan gitu ya. Tapi pada saat Januari kami langsung rapat, kita ke Mendagri, kita kemudian minta pendapat juga dan yang lainnya. Ya insya Allah kalau memang Allah ridho semuanya sama-sama berdoa harus diselesaikan kan gitu ya. Kalau memang Allah ridho, kita juga berdoa bareng-bareng gitu kan. Karena sekarang ini kan perlu diketahui Santi, hari ini aja kita lagi melakukan percepatan pendapatan. Target kita memang turun gitu, dari biasa 1 triliun lebih cuma 735 miliar hari ini.
Dan pendapatan hari ini PAD Kota Cilegon ini udah mencapai di angka 144 miliar atau hampir 20%, 19,2% lah kurang lebih. Ya kan, sekarang udah 144 miliar sekarang nih. Termasuk bagus, termasuk cepat menurut saya seperti itu. Padahal baru bulan kedua ya. Baru bulan kedua. Belum lagi di luar seperti PCM bayar dividen, terus kemudian PDAM bayar dividen, itu juga sudah dibayarkan. Jadi uangnya cukup banyak lah, udah di atas 150-an gitu ya, kurang lebih ya, miliar ya. Dan insya Allah bisa terbayar, berproses semuanya kan begitu. Ya kan, artinya kewajiban kita kan yang harus bayar, artinya kita ini di sini adalah pemerintah, ya kan. Nah, kalau memang uangnya sudah ada ya insya Allah lah. Kemarin kita sudah rapat, siapa belah semuanya ya, untuk pihak ketiga berlanjut dengan yang lainnya. Insya Allah semua berproses, ya sabar gitu kan ya. Ya kita lebih enak diskusi aja kayak gini kan, nggak perlu demo lah menurut saya kan kayak gitu ya. Artinya kan paham lah, ya kan. Anda jadi saya gimana coba pada saat masuk udah nggak ada duit, terus gimana mau bayarnya? Ya kan? Terus kita yang disalahin secara pribadi kan lucu juga kan gitu kan ya. Ini kan pemerintah, yang ada masalah bagi saya. Yang penting bagi saya kita punya niatan baik untuk bagaimana menyelesaikan itu. Dan harus sesuai aturan dan ketentuan. Yang artinya tidak boleh melanggar. Insya Allah. Tadi kan duitnya saya udah sebutin, sudah ada. Ini jadi untuk yang tinggal dibayarkan saja. Ya, intinya, Bu Santi, saya mengucapkan terima kasih karena ini berproses semuanya tadi kan. Dari inspektur, inspektorat ya, dari BPKD, dari bagian hukum dan semua. Terutama Pak Sekda yang telah ya kita rapat ada suatu solusi yang baik lah dalam rangka penyelesaian. Artinya ini kan diselesaikan secara bertahap. Secara dana tadi kan sudah ada, tinggal pembayaran aja kan gitu ya. Ya, jadi untuk yang lagi risau menunggu mungkin ya perlu sabar sejenak. Ya, sejenak karena pemerintah kan harus berproses, nggak bisa langsung begini gitu kan. Iya, betul. Dan uangnya ya sudah kita kumpulkan tadi kan. Saya sudah katakan per hari ini aja kita sudah kurang lebih, kalau secara retribusi kita sudah ada, dan pajak cukup lah untuk membayar yang ini tertunda. Cukup lah untuk membayar itu semuanya. Ya, mudah-mudahan ya lancar. Ya, amin ya Allah. Ya. Apa sih pesan Bapak untuk pemimpin selanjutnya nih? Ya, pemimpin selanjutnya, saya kemarin kan sudah berpesan juga sama ASN, sama teman-teman juga. Yang pertama, ASN itu harus tunduk dan patuh terhadap pimpinan. Iya. Dan saya juga pada saat apel kemarin juga menyampaikan tolong bantu Pak Robin, tolong bantu Pak Fajar, biar sama-sama agar ke depan tujuan kita kan agar supaya Cilegon ini jauh lebih baik. Saya rasa sama lah harapannya Pak Robin, Pak Fajar, harapannya Pak Isro, Bu Uyun dulu, semua sama. Ya kan, perkara menang dan kalah itu adalah hal yang biasa bagi saya. Ya kan, saya kan pernah namanya kalah, berpolitik ya kan, pernah nggak nyalon gitu kan ya. Nah, cuma caranya juga berpolitik kan gitu kan ya. Ya kita hubungannya baik, apalagi sama Pak Robin juga saya baik, sama bapaknya Pak Fajar juga saya baik, semuanya. Artinya kita kan sama-sama punya tujuan dengan niatan baik, ingin berbuat baik untuk Kota Cilegon. Nanti tinggal masyarakat yang melihat kan seperti itu kan, tentunya kan seperti itu. Nah, saya sudah sampaikan. Dan perlu diketahui, Bu Santi, bahwa ASN Kota Cilegon ini profesional. Iya. Bagus-bagus. Ya, tergantung bagaimana kita approach sama mereka. Jadi buktinya 10 janji kampanye kami bisa terrealisasi, padahal waktu itu dalam situasi COVID loh. Iya. Ya kan, bisa terrealisasi, ini luar biasa. Ini bawa masih berjalan dengan baik pemerintahannya. Ya, di bawah kepemimpinan Pak Sekda, menurut saya selaku TAPD bagus gitu ya. BUMD juga alhamdulillah sudah ada peningkatan-peningkatan, perubahan-perubahan juga yang signifikan gitu ya. Ya pesan saya buat Pak Robin dan Pak Fajar tentunya silaturahim itu harus tetap kita jaga. Pangkat dan jabatan ini kan ya semua masa ada waktunya, dan setiap waktu ada orangnya juga, ada masanya juga kan gitu ya. Ya, jaga silaturahim dengan masyarakat dan yang lainnya. Dan satu hal yang paling terpenting adalah bahwa sesuatu yang pasti di dunia cuma satu, yaitu kematian, kan gitu kan.
Kita kan pengen mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita kan pengen apa yang sudah kita lakukan itu kita ikhlaskan menjadi amal jariah. Karena memang dari awal saya berniat pengabdian kepada masyarakat, ya kan. Makanya saya betul-betul karena waktu saya terlalu singkat. Nah kalau yang kurang ya. Kalau yang sekarang kan waktunya panjang 5 tahun ya, masih betul. bisa leluasa lah berbuat untuk mewujudkan visi misinya gitu kan. Apa yang baik menurut kami di masa era kami ya mohon dilanjutkan. Apa yang mungkin kurang berkenan ya diperbaiki, direvisi atau diganti dengan yang lebih baik lagi tentunya. Karena mereka kan masih muda-muda, masih si fresh lah ya. Si fresh lah ya kan. Artinya kan ini kan jadi sejarah juga bagi saya, bagi Pak Robin maupun Pak Fajar untuk bisa melanjutkan hal-hal yang baik. Bagaimana kita memikir Cilegon ke depan seperti apa? Kita tidak melihat ke belakang. Kalau saya dulu begitu berprinsip, kita tidak bisa melihat ke belakang, nggak usah lah. Kita lihat ke depan. Terus berjalan ya. Terus berjalan. Bagaimana orang-orang Cilegon ke depan? Harapan kami dengan membangun SDM itu bisa berkompetisi dengan kabupaten kota lain supaya ada orang Cilegon. Saya bermimpi bisa jadi menteri ke depan. Amin. Ya kan? Ya kita kan nggak pernah tahu nasib orang ya kan. Nggak ada yang tahu kan. Iya. Terus kemudian bisa jadi ada penyanyi dangdut mungkin, ada penyanyi pop, ada rock gitu. Ini kan dari sisi entertainment gitu loh. Dari sisi yang lain mungkin ada Ustadz Kondang, asli orang Cilegon. Jadi dari semua sisi itu harusnya kita bisa memenuhi Jakarta lah kan gitu maksud saya gitu loh. Atau mungkin mengembangkan di kota Cilegon juga bisa. Kita kan dekat dengan Lampung, ya kan? Lampung banyak banget loh dari berbagai sisi, dari bisnis, dari kiainya juga kan ya, dari menterinya juga kan gitu kan, dari Palembang juga sudah ada, dari mana ya dari Cilegon. Mudah-mudahan ke depan bisa lahir orang-orang hebat dari Cilegon. Sebenarnya mungkin ada kali Pak, cuma mungkin masih belum keluar gitu kan. Bibit-bibitnya mungkin ada ya. Saya belum tahu, mungkin ke depan ada. Mudah-mudahan ke depan ada ya. Saya berdoa terus tuh. Kalau kita nggak ya anak-anak cucu kita dan yang lainnya kan gitu. Artinya ada harapan lah membawa nama Cilegon itu ke tingkat nasional. Sama pada saat kemarin kami menjabat juga saya dipercaya, saya terima kasih sama teman-teman Apeksi gitu ya. Saya sebagai ketua Komwil 3 membawahi wali kota yang ada di Banten, DKI, Jabar, Jateng, Jogja. Di 5 provinsi ini, ya 5 provinsi ini kan kurang lebih 55% perekonomian dari sini. Ya kan, artinya saya jadi ketuanya waktu pemilihan di Solo. Nanti ini kan dilanjutkan oleh Pak Robin, ya kan. Kemudian saya juga selaku wakil ketua 4 di Apeksi. Kemudian saya juga selaku sekretaris umum daripada AKOPSI, Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi Seluruh Indonesia. Ya kan, pada saat sampah kemarin itu kan, mereka melihat bahwa ini adalah salah satu sanitasi yang terbaik, ya kan. Nah, terus kemudian yang kedua, ya hampir lebih dari 250 kabupaten kota bahkan dari Jepang, dari Korea juga udah datang ke Cilegon tentang sampah ini. Ya kan? Bahkan DKI Jakarta datang ke Cilegon belajar sampah. Masalah sampah itu masalah yang cukup rumit dan membebani kan. Di beberapa daerah permasalahan sampah itu sangat rumit dan belum terselesaikan. Banyak sekali. Nah, kita Cilegon alhamdulillah sudah mulai terselesaikan. Sudah bisa mengatasi dan mungkin ya mungkin daerah lain juga bisa nitip sini, tapi jangan banyak-banyak. Nanti tenggelam Cilegon. Mudah-mudahan itu. Iya, dan Pak, masa akhir jabatan ini, maksudnya ini kan hanya tinggal beberapa hari lagi gitu kan. Hanya besok. Besok atau enggak juga. Apa yang akan dilakukan? Yang pertama saya konsentrasi sama keluarga dulu. Keluarga dulu, ya kan. Yang pasti saya akan konsen di partai saya, ya kan. Kemudian juga teman-teman juga udah mulai ngajak karena memang kan selama ini saya punya kartunya tapi tidak digunakan. Apa tuh Pak? Kartu Pradi. Ya kan, artinya pengacara. Juga mungkin ada, mungkin juga akan jadi pengusaha. Tapi saya berpikir saya ingin ke keluarga dulu. Karena kemarin ya ada satu hal yang memang sebagai contoh, namanya punya anak 3 tahun ngekos di Malang, cuma sekali doang ditengokin pada satu wisuda doang gitu kan ya. Nah, sekarang saya lagi udah mulai santai, waktunya udah bimbing mulai dia, gitu kan udah lulus, kita bimbing dia maunya usaha apa, karena dia kan jurusan peternakan. Nah, kita coba supporting lah supaya ke depan juga
minimal ada apa ya, dari sisi baiknya gitu, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat kan gitu. Mungkin ada terjun ke politik juga. Kalau anak pertama kan terjun anak kedua terjun ke politik. Anak ya, ketiga akan diarahkan ke belum mana? kelihatan. Dia belum kelihatan. Ya, tapi pasti ya buah nggak jatuh, nggak jauh dari bapaknya kan gitu ya, ngelihat ya. Nah, itu yang paling terpenting. Saya banyak mengucapkan terima kasih lah, intinya di kesempatan yang baik ini tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon yang kita cintai. Ya kan, jabatan ini ada masanya, ya kan, ada waktunya. Tapi silaturahim itu jangan pernah terputus, itu yang paling terpenting bagi saya. Kemudian yang kedua, tentunya terima kasih juga kepada seluruh ASN ya, di bawah kepemimpinan Pak Sekda yang telah banyak membantu kita ya dalam mewujudkan visi misi kami. Para alim ulama, para kiai tentunya juga yang paling terpenting ya, sahabat-sahabat semuanya gitu ya. Ya kemarin kan warga Kota Cilegon tentunya juga. Kemarin kan mungkin sempat berseberangan ya, sekarang kan sudah selesai itu. Iya, betul. Ya kan, sekarang silaturahim lagi kan, nggak ada masalah itu kan. Hal yang biasa dalam perpolitikan. Jangan sampai nanti terlalu apa ya, dijadikan musuh gitu dan enggak. Bagi saya selalu berpikir positif ya kan, karena kita pengen Cilegon ke depan jauh lebih baik, ya kan? Jadi sama-sama membangun ke depannya. Sama-sama membangun Cilegon dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun, kan gitu kan? Kalau tidak di wali kota ya dengan cara yang lain nanti kan kita membangun Cilegonnya, dengan cara-cara apa? Kan kita harus bawa terus nama Cilegon ke nasional gitu agar supaya orang juga tahu gitu ya. Artinya seperti itu. Dan saya bersyukur kemarin saya sudah sampaikan, saya ini kan tidak bermimpi sebetulnya untuk jadi wali kota gitu ya, hanya punya keinginan bagaimana membangun 4 SMP negeri, tapi dengan cara apa ya, harus jadi wali kota kan gitu. Dan cita-cita itu kan sudah terwujud. Dan saya mungkin nanti akan mencoba lagi tahun 2029. Belum bisa jawab hari ini. Kita melihat situasi kondisi nanti ke depan. Itu kan saya juga kan sudah berumur kan gitu ya. Iya, nggak apa-apa lah Pak. Nanti kita sudah punya pengalaman setidaknya kan, dan sudah bisa melihat apa yang kita kan cuma ikhtiar aja. Allah ya semua yang menentukan, kita kembalikan lagi pada Allah kan gitu. Kita ikhtiar, yang namanya takdir itu kan kita nggak bisa melawan takdir, ya kan. Yang penting kita kan pengen niatnya adalah pengabdian. Karena saat ini mohon maaf gitu, masyarakat belum mengendaki saya ya, nggak ada masalah kan gitu kan ya. Waktu kemarin masyarakat mengendaki saya ya, kita berikan yang terbaik, pengabdian kita buat masyarakat Kota Cilegon. Kalau sekarang kita mungkin dalam bidang yang lainnya memberikan yang terbaiknya, seperti itu sih sebetulnya. Makanya saya thank you lah semuanya pihak yang lebih khusus kepada tim-tim sukses yang sangat luar biasa gitu ya kan, yang berjuang gitu ya. Dan saya juga mohon maaf lahir dan batin. Biar bagaimanapun mungkin kan namanya manusia ini tidak luput dari salah dan dosa. Ya tidak mungkin dari kata-kata atau perbuatan, saya mohon maaf lahir batin gitu kan. Intinya silaturahim tetap harus kita jaga. Harus dan wajib kita jaga silaturahim. Betul Pak. Gitu, ada gitu mungkin aja. Kalau seandainya nanti ada yang dapat beasiswa kemudian mengundang Bapak untuk menghadiri wisudanya, ya, bisa mungkin saja bersedia nggak Pak? Bisa saja. Tadi kan saya sudah sampaikan, mudah-mudahan era kepemimpinan Pak Robin dengan Pak Fajar ini kan bisa melanjutkan hal-hal yang positif. Dan saya melihat kemarin yang 2021-2024 dilanjutkan, saya terima kasih. Ya kan, artinya mereka bisa sampai selesai. Adapun yang 2025 aturan seperti apa itu kewenangan dari pemimpin yang baru. Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi yang sudah dijalankan sampai selesai sih 4.000 orang juga kan, terima kasih. Mudah-mudahan kan dari 40.000 orang itu ya 10%, 20% jadi orang-orang populis nanti nasional kan bisa jadi kan. Amin. Nah itu harapan kita gitu kan, mudah-mudahan aja mereka masih ingat. Amin lah ya, insya Allah masih ingat ya Pak. Iya kan, mudah-mudahan seperti itu. Ya terima kasih Pak Wali Kota dan juga Mitra Mandiri. Tadi kita ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana apa yang sudah dilakukan Wali Kota selama hampir 4 tahun kurang 6 hari, dan ada banyak hal yang sudah dilakukan, baik buruknya pemerintahan, ya namanya ini adalah pemerintahan, dan baiknya kita ambil, buruknya mungkin kita perbaiki ke depan. Untuk itu saya Santi yang bertugas selesai dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.